Ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka datang kepadamu, maksudnya datang ke tempat haji itu dari penjuru yang jauh. Oleh sebab itu, orang haji itu tidak hanya khusus untuk orang Makkah, Madinah, tapi dari semua penjuru dunia Islam. Ya Bapak Ibu, dari mana saja orang datang untuk berhaji? Dari seluruh penjuru yang di mana orang Islamnya ada di sana. Seluruh dunia datang. Dan itu maka dikatakan fajjin amik. Fajjin itu penjuru yang jauh. Ya, ada orang haji datang ke sana. Liyashhadu manafi'a lahum. Agar mereka yang pergi haji itu dapat menyaksikan. Liyashhadu. Yashhadu itu menyaksikan apa? Manafi'a lahum. Berbagai manfaat untuk mereka. Jadi orang yang pergi haji itu, orang yang berangkat haji itu, nyo dapat mendapat menyaksikan manfaat yang sangat banyak dari perjalanan itu, baik secara duniawi dan ukhrawi. Maka perjalanan itu disebut perjalanan spiritual, bukan badan saja yang berjalan, tapi itu perjalanan spiritual, perjalanan menuju puncak ketakwaan kepada Allah. Ya, jadi banyak yang dapat di sana itu bagi orang haji itu. Apa itu? Pertama, bermanfaat bagi jiwa. Kenapa? Mengunjungi Baitullah itu adalah mengunjungi sebaik-baik tempat di permukaan bumi. Ya Nabi ya? Kenapa? Karena mengunjungi Baitullah itu adalah perjalanan menuju ketenangan jiwa. Maka Bapak Ibu yang sudah pernah pergi ke sana, bagaimana perasaan ketika sampai di sana? Malih balik atau teragak balik? Dan tidak ada orang sampai sana tu malas ke sana. Gelisah yang di dalam itu keliru dia tu. Maka oleh sebab itu ketenangan batin itu terpusat di situ. Maka perjalanan itu manfaatnya untuk jiwa kita. Jiwa orang yang pergi itu dulu. Tidak terbayar oleh apapun ketenangan yang mereka dapatkan. Dia ada orang pulang haji itu tiba balik sekolah hampir-hampir ya Bu. Menyasar mau pergi haji. Malah menangis, meraung. Memohon kepada Allah, kembalikan aku ke sana. Tanda senang di sana atau enggak? Ya. Nah, kita menunggu giliran ini entah kapan ini. Berdoa-doa sana Bu. Nampak? Mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Tertempuh juga jarak yang jauh itu. Itu manfaat spiritual. Kenapa? Karena ketika itu kontak langsungnya hamba dengan Allah. Dia mau mengunjungi Baitullah, rumah Allah yang dikunjunginya. Berarti kalau dia mengunjungi rumah Allah, betapa dekatnya ketika itu dia dengan pemilik rumah itu. Seandainya kita datang ke rumah seseorang, berkunjung kita ke rumah orang itu, berarti dekat dah dengan kita dengan orang punya rumah itu. Dekat. Mana tahu, ini contoh. Ibu diundang oleh pembesar di negeri ini. Datanglah ke rumah saya. Ketika kita datang ke rumahnya, merasa dekat tak kita dengan punya rumah? Bahagia tak kita? Oh bahagia, tenang tak? Tenang. Itu yang didapatkan. Salah satu manfaat yang didapatkan dari perjalanan itu. Spiritual namanya itu. Ya. Tapi di samping itu ada pengajaran lain. Ada pengajaran yang berkaitan mengenal kembali ya perjalanan hidup Nabi Ibrahim dan keluarganya, pengajaran sejarah. Maka orang yang menunaikan itu pasti beberapa amalan-amalan yang ada dalam ibadah haji itu dikaitkan dengan sesuatu yang pernah dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim. Ya Nabi ya? Apa contohnya? Dan ada makna masing-masing. Ya, ada rahasia masing-masingnya. Contohnya ada melempar jumrah. Itu bukan sekadar melempar kerikil, tapi di situ ada rahasia, makna. Begitulah dulu Nabi Ibrahim melempar iblis atau setan yang menggoda hatinya untuk membantalkan yang diperintah oleh Allah. Apa rahasianya itu? Ketika
Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim menyegerakan bersama istrinya menunaikan perintah itu. Tapi kemudian datang godaan dari siapa? Iblis atau syaitan menggoda hati, jangan lakukan itu. Masa anak selama ini tidak ada dapat anak diperintah pula untuk menyembelihnya. Itu enggak benar, ada masukkan rasa itu ke dalam jiwa. Tapi Nabi Ibrahim sebagai orang sudah patuh kepada Allah dilempar. Untuk kita apa yang dilempar? Dalam haji melempar jumrah. Tapi dalam hidup maknanya apa? Syaitan itu dilempar dalam hidup. Jangan dijadikan kawan. Jangan jadikan sahabat. Tapi lemparlah dia. Usir. Jadi hakikat melempar jumrah itu adalah mengusir setan dari kehidupan. Jangan berkawan. Jangan diikuti langkah-langkahnya. Walat tattabi'u khutuwatish syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Kalau langkah setan sudah kamu ikuti, tergelincir. Karena setan itu menggelincirkan. Menggelincirkan supaya kita tidak berjalan di jalan yang lurus. Tidak berjalan di jalan Allah. Bagaimana kita dibawanya keluar dari rel kebenaran. Supaya kita jatuh pindah ke rel keburukan. Kerja setan itu aja itu. Menggelincirkan kita dari rel kebenaran, dari rel kepatuhan, kehambaan kepada Allah, pindah rel kita kepada kedurhakaan, ya, pembangkangan kepada itu saja. Itulah profesi iblis dan setan itu sampai akhir kiamat. Kiamat datang, ya, itulah menggelincirkan kita. Lalu tempat bertenggernya di mana, Bapak Ibu? Tempat masuknya di mana? Apa kendaraannya? Yang akan dikendarainya dari diri kita hawa nafsu. Kalau tali kekangnya sudah ada di tangannya, hawa nafsu itu sudah di tangan kendalinya, maka itu ibaratkan kuda. Tidak kita yang mendirikan kuda itu lagi, tapi kuda itu mendirikan kita. Kalau kuda yang mengendalikan kita, apa Ibu? Akam apa iya merasa ya, Wak. Tapi selagi kita yang mengendalikan kuda, jinak kuda itu. Tapi kalau kuda itu sudah mengendalikan kita, ternyata kita. Kalau hawa nafsu kita yang mengendalikannya, selamat kita. Ya, tapi kalau nafsu itu sudah mengendalikan kita, sudah hancur kita itu. Jadi begitu, ya. Itu manfaatnya.